Kalau kami dapat hadir di sini Tuhan, itu sungguh karena kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Kalau kami masih dapat hidup saat ini Tuhan, itu hanya kasih-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk setiap kemurahan-Mu, untuk setiap kebesaran-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami mau duduk diam seperti Maria, mendengarkan-Mu, mau mengerti Engkau, mau menyimpan setiap firman-Mu dalam hati kami yang telah kami buka saat ini kepadamu Tuhan. Dan Bapa, kami berdoa untuk Koroy saat ini yang telah Kau utus di tengah-tengah kami, hamba-Mu yang baik ya Tuhan. Kiranya Bapa Kau lingkupi saat ini lidahnya, Kau taruhkan pedang firman-Mu ya Tuhan dalam lidahnya saat ini, untuk dapat membukakan setiap hati kami, untuk dapat membedakan setiap kebenaran-Mu dan kebenaran dunia ya Tuhan. Yang seharusnya kami pegang adalah kebenaran-Mu saja Tuhan. Bukakan pikiran kami, telinga kami, hati kami, agar firman-Mu dapat tertanam, tertancap dalam hati kami Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan waktu ini kami serahkan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan Koroy. Okay, hello everyone. Can you hear me? Dengar kok. Dengar nggak suaranya? Dengar. Dengar kok. Oke, bentar ya. Aku tak set wae. Iki bentar. Aduh. Sebentar. Oke. Stay there. Oke. Nah, here you go. Oke. Senang ketemu kalian lagi. Aku pernah bawa di KG nggak sih? Belum pernah ya? Aku belum pernah. Atau udah pernah? Udah ya? Oke. Baik, senang bertemu kalian lagi. Dan ini yang undang aku siapa nih? Francisca, kamu ya? Halo. Halo, ya. Ko. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi dalam acara persekutuan doa KAG. Saya ini senang kalau bawa di KAG. Kenapa? Sebab cuma Anda dan komunitas saya sama Imagode yang masih bertahan di bagian kategorial. Jadi mendingan kita bye-bye gitu kira-kira ya. Kalau kita kenapa-napa, udah ini kita nih the Holy Trinity of kategorial. Ya kira-kira gitu kan. Kalau kita satu runtuh, ya udah runtuh semuanya gitu. Tolong diingat ya. Karena di kebagian kategori, kalau dekanat lain banyak. Cuman kalau di kategorial, cuman tinggal 3. Cuman tinggal KPA, KAG, sama apa tuh? Satu lagi siapa ya? Imagode. Bener nggak? Apa jangan-jangan udah nambah? Kayak bener deh ya. Jadi itu. Jadi kita ini Holy Trinity dari kategorialnya YCCR. Dan tentu Anda semua sudah tahu kalau kepemimpinan kita ganti ya. Jadi sekarang sudah bukan lagi Ko Ferdi, tapi sekarang Ko Gary itu. Dan Ko Ferdinya sendiri dia nggak lengser, dia naik pangkat. Kamu tahu dia naik pangkat sekarang ya. Jadi luar biasa. Baik, hari ini saya lagi ada di Wisma Samadhi. Jadi kalau suara saya bergetar-getar dikit karena ini ruangannya besar. Tapi hari ini saya baru selesai syuting tadi dan langsung kabur ke ruangan terpisah bawa firman di sini. Begitu. Tadi saya baru ada acara sama PD Thomas tadi ya. Mereka ada acara 100 peringatan edisi ke-100 acara YouTube mereka, bagus sekali dan dibuat lumayan megah. Jadi saya tadi di sana baru beres. Nah, sekarang saya bersama kalian. Inilah indahnya Zoom.
Ya, inilah indahnya online. Bisa sekali satu komputer, 2-3 komunitas terlampaui. Tetapi saya nggak tahu kalau di KAG gimana. Cuman kalau di KPA, kami bulan Juli ini, biarpun COVID rada naik dikit, tapi sudahlah, kita punya iman. Kalau kayak gini terus kita nggak ada apa, nggak, itu kayak mau merit ya, di PHP-in terus nggak kira-kira. Jadi udahlah, kamu aja yang mau merit jadi nyerah kan, udah akhirnya, udah sama, kita berserah. Jadi, Anda lihat nggak, dari prolog aku aja, udah mengisyaratkan tema kalian minggu ini. Rely on God. Betul nggak kira-kira? Jadi untuk bisa tetap kita ini bakal kalau di KPA bulan Juli ini terakhir online. Jadi nanti Agustus bakal full offline. Tentu ada suara-suara nanya, emang udah boleh? Emang gimana gini-gini? Prokesnya gimana? Nah, ya kita jawab sebisa kita, tapi tetap pada akhirnya rely on God. Sama, aku tadi juga kesini aku nggak tahu acara kapan beres. Si Francisca pasti udah deg-degan dari tadi nih. Tapi aku bilang rely on God. Pas beres semuanya. Jadi saya merasa ya teman-teman, rely on God berarti kan mengandalkan Tuhan ya. Itu kata-katanya indah, tetapi dalam prakteknya itu adalah perjalanan hidup kita. Karena tidak mudah untuk mengandalkan sesuatu atau seseorang, apalagi yang kita tidak bisa lihat. Enggak kira-kira? Nah, aku lihat ada komunitas KAG itu berarti ada yang offline ya, Siska, atau gimana? Iya, ada yang offline. Oke. Yang lain nyalain video kalau bisa gitu. Aku senang kalau nyalain video gitu. Oke. Nah, jadi hari ini ngomongin mengandalkan Tuhan. Saya langsung masuk ke poin permenungannya. Maka ada ayat bilang Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima. Coba dibaca Siska. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya mau dibaca lagi bersama-sama dimanapun Anda berada. Yuk, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi saya pikir ketika Anda bikin tema ini, ayat ini pasti sangat relevan. Sebab kita ini hidup di dalam zaman di mana semua orang mau berhasil. Semua orang pasti mau taraf hidupnya meningkat. Semua orang, kalau pelajaran firmanku bilang, semua orang pasti mau dihargai dan dicintai. Betul kira-kira? Jadi kita ini, kan kalau kata SHDR, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, dan ketiga-tiganya itu kita ingin berhasil. Kita ingin berhasil secara jasmani, kita ingin berhasil secara rohani, dan kita ingin jiwa kita itu tenang dan damai. Betul nggak kira-kira? Saya pikir itu ialah kerinduan semua orang. Secara jasmani pasti kepingin supaya kita berhasil karirnya. Supaya keluarga kita baik. Kita punya pasangan hidup yang seiman dan sebanding. Secara rohani kita pasti kepingin agar kita boleh pelayanan bagi orang percaya nih ya. Kita pelayanan dan kita punya tim yang kompak, solid, sampai hari tua tetap bersama-sama. Dan kita tetap berbuah bagi kerajaan surga.
Jadi orang semua pasti sebenarnya ingin berhasil. Tetapi teman-teman, di dalam perjalanan hidup, orang itu seringkali mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita bergerak di dalam zaman di mana semua orang, hampir semua orang, mengandalkan kekuatan sendiri. Itulah kenapa kata firman, dia bilang ada 3 jenis orang yang terkutuk katanya. Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi orang-orang ini pasti mau berhasil. Tetapi di dalam prosesnya, mereka mengandalkan 3 ini. 1 dari 3 ini. Ada orang yang mengandalkan manusia untuk supaya tubuh dan jiwanya bahagia. Saya ambil contoh anak-anak yang lahir dari keluarga yang punya uang cukup banyak. Sebenarnya saya lihat anak-anaknya mungkin nggak manja. Anak-anaknya nggak manja. Tapi terkadang orang tuanya yang manjain nggak? Iya. Saya kenal ada satu teman saya, dia dibilang gini sama mamanya. Kamu udah yang penting tuh cari pasangan yang cocok gitu. Kerja mah nggak usah ribet-ribet. Deposito papi mami cukup untuk menghidupi keluarga ini. Coba. Di usia 20-an, udah dibilang seperti itu. Maka udah pasti dia di masyarakat tidak mau berjuang. Tapi itu kenyataan. Jadi tanpa sadar dia sudah di set default mengandalkan orang tuanya. Tapi sekarang itu tuh ucapan sekitar 5-8 tahun yang lalu. Sekarang aku dengar lagi mamanya sekarang stres. Karena anaknya beneran gak mau ngapa-ngapain. Dikasih lahan dia gak mau kerjain. Dikasih kesempatan buat jual beli rumah dia gak mau kerjain. Dikasih apa? Dia cuma demennya tuh apa? Main alat musik. Cuma demennya main harpa, main suling, biola, nggak jelas gitu kira-kira. Anda lihat tidak? Ini cuma satu contoh bahwa ada banyak orang mengandalkan orang lain untuk kebahagiaan dia. Dalam pelayanan pun demikian. Anda mengandalkan hamba Tuhan, Anda mengandalkan kakak-kakak rohani Anda untuk supaya iman Anda nggak kering-kering. Firman berkata, bagi orang yang mengandalkan orang lain, bukan cuma menyesal, tapi terkutuk. Ini aku nggak banyak waktu, aku jadi hajar aja langsung. Saya tahu Anda semua pasti mau berhasil. Dan memang firman memang berkata, di dalam kebersamaan kita berhasil. Sebab semua orang membutuhkan satu sama lain untuk dapat berhasil. Ya dong, kan teamwork makes the work. Tetapi Anda harus tahu batasannya, kapan saya memang benar-benar teamwork, dan kapan saya mengandalkan orang sampai sudah seperti idol. Tahu nggak idol? Jadi kayak saya berhala gitu kira-kira. Nah, itu harus tahu batasannya. Ada banyak orang terlalu mengandalkan orang lain sampai dia jadi malas. Ini pun kata firman tidak baik. Tapi kalau Anda perhatikan, firman juga bilang ada yang kedua. Ada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan ini saya lihat banyak orang yang seperti itu. Biasanya orang-orang yang sampai umur 30, 35 belum ketemu pasangan. Terus udah nyerah, terus dia bulat tekad dalam hati, udahlah, gue hidup sendiri aja, bisa kok kira-kira. Mungkin kedengaran baik, dan saya nggak paksa kamu hal yang begitu untuk menikah, tidak. Tetapi saya mau bilang, kita tidak perlu banting setir seperti itu. Saya juga belum menikah,
Tapi nggak apa-apa gitu. Kenapa? Sebab menurut saya, kita tetap buka hati kepada siapapun pasangan yang Tuhan sediakan, tapi di saat yang bersamaan, kita mengandalkan Tuhan. Tapi orang kebalik-balik. Orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan kepintarannya, dia mengandalkan pendidikannya, dia mengandalkan talentanya. Dan inilah banyak orang seperti sekarang. Makanya minta orang yang pintar itu ikut Tuhan nggak gampang. Karena mereka berpikir dengan kekuatan mereka udah cukup. Itu yang kedua. Tapi ada lagi yang ketiga, orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, saya mau tanya. Jadi saya rapiin dulu poinnya. Saya buka firman malam hari ini dengan mau ngomong, ada 3 macam orang yang Tuhan tegur oleh karena mereka mengandalkan hidupnya kepada hal yang terkutuk kalau di mata Tuhan. Yang pertama, orang yang mengandalkan orang lain. Yang kedua, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang ketiga, orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ini yang mau saya bilang nih. Kira-kira nih ya, orang yang hatinya menjauh dari Tuhan, itu orang model apa, Dewi? Ini berarti orang yang kalau hatinya menjauh, berarti dulu pernah dekat gak sama Tuhan kira-kira? Pernah. Iya. Karena dia pernah dekat, makanya dibilang menjauh. Berarti orang yang ketiga ini, yang Tuhan tegur, ini adalah orang yang dulu pernah rely on God nggak kira-kira? Nah, tapi nggak tahu gimana, satu dan lain hal, jadi mundur teratur, mundur alon-alon, nah kira-kira gitu. Maka dia bilang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan saya percaya di KAG pasti ada orang-orang kayak begini. Sebab di komunitas saya juga ada. Aduh lucu banget dah. 3 bulan pertama bisa aktif, baik banget. Sampai bawa renungan di komsel kita. Langsung banting setir ganti bulan April, ngilang. Sampai sekarang ditanya sama ketua kelasnya, itu orang kemana? Nggak tahu Koroy. Saya WA-in nggak dibaca, nggak dibalas. Mati kutu gitu kira-kira. Terus kita bilang kenapa ya? Apa dia kena COVID? Apa jadi ngilang? Tapi udah sampai 3 bulan. Kan kita bingung gitu loh. Terus tiba-tiba teman saya ngomong, dia muncul lagi Koroy di Instagram. Ya saya liatin di Instagram dia gitu. Normal-normal aja tuh. Ya, tapi tetap kita nggak dibalas. Nah kan jadi bingung kenapa. Nah, tapi itu banyak orang di komunitas kayak begitu. Kalau zaman saya dibilangnya muntaber, mundur tanpa berita. Tapi kalau zaman kalian dibilangnya ghosting, ya kira-kira. Iya. Koroy itu mah pasti dia kecewa kali sama komunitas, atau dia mungkin bete kali lagi baper, atau dia mungkin ada yang deketin dia di PA, terus dia nggak ngerti lah Koroy. Ya nggak apa-apa. Poinnya bukan itu. Poinnya ialah bahwa ada banyak orang di awal-awal perjalanan imannya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Betul nggak kira-kira? Tetapi karena satu dan lain hal, maka mereka mundur. Itulah kenapa banyak ayat berkata, yang pada akhirnya dituntut dari anak-anak Tuhan ialah dapat dipercaya, tetap setia. Betul nggak kira-kira? Ini pelajaran lain. Tapi Alkitab menyadari hal ini. Makanya Alkitab udah bilang, belajarlah setia, belajarlah untuk konsisten. Tapi memang gak gampang. Karena Tuhan tahu, banyak orang yang awalnya rely on God, tapi kemudian jadi mundur, karena iblis terlalu punya banyak cara untuk menarik Anda dan saya keluar dari jalurnya. Kalau pakai kisah Alkitab, ingat nggak? Ada 2 orang murid yang lari ke Emmaus. Betul nggak kira-kira? Ada 2 orang murid yang lari ke Emmaus. Kalau Anda ingat, Emmaus harusnya hari itu Kleopas sama Lukas kalau nggak salah. Harusnya Kleopas sama Lukas itu bersama para murid lainnya, itu harusnya ke Galilea.
ke Yerusalem. Tetapi mereka nggak berani karena Yesus kan udah mati waktu itu. Jadi bukannya mendekati Galilea, malah menjauhi. Karena Emmaus itu arahnya berlawanan. Sampai Yesus datang kepada mereka, lalu kemudian mereka kembali dengan semangat, berkobar-kobar. Itu bukan pelajaran saya, itu cuma saya mau singgung. Bahwa memang tidak mudah untuk rely on God, pasti ada up and down. Tetapi teman-teman, seiring perjalanan waktu, saya percaya kalau kita terus belajar untuk bertahan, dan bertahan, maka satu hari kelak, upah penantianmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tapi Anda lihat, ternyata kata Yeremia, memang ada banyak orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dan kepada orang-orang yang kalian tahu mereka sedang menjauh, kita perlu doakan. Oke? Baik. Sebab gini, ada orang gini, ngapain ikut Tuhan, gua ikut Tuhan malah investasi saham rugi, gua ikut Tuhan malah kena penyakit, nggak bisa mikir begitu. Lu mah kena penyakit aja, ya kira-kira gitu kan. Lu mah invest saham rugi, invest aja rugi aja, nggak ada hubungannya sama Tuhan gitu kira-kira. Tapi justru karena ikut Tuhan, kamu diharapkan jadi bisa berpikir positif dan tetap kuat nggak dalam badai-badai tersebut. Iya, itu pelajaran lain lah. Yuk. Nah, maka kita lihat sekarang, saya nggak mau lanjutin lagi, udah jelas. Tapi coba kita lihat ayat 7 dan 8-nya. Yeremia 17, ayat 7 dan 8-nya. Coba dibaca. Ya, oke. Dewi deh, baca. Yeremia 17, 7 sampai 8-nya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia bilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti itu cocok sama tema hari ini nggak? Ya. Jadi kata firman, barang siapa yang rely on God akan diberkati. Jadi memang firman berkata, kalau kita taruh pengharapan kalau kita mengandalkan Tuhan, memang berkat jadi bagian kita. Secara teori gampang ya. Tapi kalau Anda lihat pada prakteknya belum tentu semudah itu. Kenapa? Aku langsung aja masuk. Sebab kalau kita mau belajar mengandalkan Tuhan, itu berarti sama dengan kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Maka dia bilang, diberkatilah yang mengandalkan, yang menaruh pengharapan. Jadi, orang yang mengandalkan Tuhan sama dengan orang yang menaruh pengharapannya sama Tuhan. Bicara pengharapan ini nggak gampang, tapi penting. Pengharapan itu adalah hal yang penting. Orang boleh sakit, orang boleh kecewa, orang boleh luka batin, orang boleh mundur, tapi kalau ada pengharapan, maka tetap ada kesempatan di hari depan semua sakit, luka itu bakal sembuh dan hilang. Ya kira-kira. Tapi perlu harapan. Detik ketika orang sudah tidak ada harapan, semua itu berakhir pula. Jadi saya nggak tahu ada luka batin apa yang kalian miliki. Atau kekecewaan apa yang kalian jalani. Aku juga pernah kecewa sama Tuhan loh, by the way. Jangan dikira kagak. Dan aku pun juga dalam masa-masa penantian. Tetapi ingat, inilah hidup. Bagaimana kita punya satu sistem rohani di spirit kita yang mampu untuk counter ketika pikiran-pikiran negatif itu muncul lagi. Itu ntar lain cerita lah. Tapi yang mau saya ngomong ialah pengharapan itu penting. Orang yang hidup tidak punya pengharapan itu adalah orang-orang yang Anda lihat sekeliling Anda. Saya pernah punya teman yang punya teman kantor
dia post di Instagram Instastory dia, cuman layar gelap tulis begini, would you care if I die now? Kayak gitu coba. Jadi apakah kamu peduli kalau saya mati sekarang? Udah gak ngerti lagi mikir apa. Tetapi Anda lihat nggak? Orang zaman sekarang itu benar-benar perlu sekali pengharapan. Sebab saya nggak tahu lah karena sosial media atau karena apa, nggak tahu dah. Tapi Anda lihat ini kan COVID baru beres kan, baru mulai pada diangkat-angkatin kan. Maka yang semua orang pasti pengen liburan. Pada pengen liburan nggak kira-kira? Iya. Tapi kadang-kadang ada yang pengen liburan tapi kantongnya nggak pengen liburan. Kantongnya nggak bisa bantu gitu kira-kira. Jadi cuma bisa di rumah gitu kira-kira. Terus kita lihat teman-teman kita jalan-jalan, stres nggak mikir begitu? Stres. Gitu. Nanti ada lagi kita pengen menikah, cuman gara-gara COVID, kantong kita juga seret lagi. Entah ngeliatin teman kita yang harusnya menikahnya belakangan dari kita, malah menikah duluan. Waduh, kita pun juga stres lagi. Jadi memang zaman sekarang sangat mudah orang itu mentalnya terganggu. Karena apa-apa sekarang gampang, cuman satu click away. Tetapi saya mau bilang, selama kamu ada pengharapan, maka kita akan tetap kuat. Kalau kata firman Ibrani 6:19, coba Ibrani 6:19 bilang apa? Natalia, Dewi. Ibrani 6:19. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan adalah sauh yang... Pernah baca ayat ini nggak, Dewi Francisca? Pernah baca nggak? Belum pernah ya? Atau udah pernah? Pernah kok. Pernah. Apa itu sauh? Kalau Anda nggak tahu apa itu sauh itu jangkar. Jadi pengharapan itu seperti jangkar yang dilempar jatuh ke lautan. Dan menurut saya ini adalah ilustrasi yang indah. Ibarat perahu, kalau dia nggak punya jangkar, by the way, perahu itu kalau lempar jangkar pasti bukan di tempat yang cetek ya, Jessica. Pasti di tempat yang dalam, nggak mungkin. Kalau cetek nggak perlu jangkar, ya. Cukup injek kaki beres. Tapi kalau dia jangkar, maka pasti dia di tempat yang dalam dan sangat dalam. Anda lihat, perahu itu perlu lempar jangkar di tempat yang dalam. Sebab di tempat yang dalam, kita nggak menentu. Benar kira-kira? Dan itulah hidup kita. Perahu itu seperti hidup kita. Perahu kalau di tepi pantai, gampang. Tapi perahu kalau di tempat yang lebih dalam, lebih tidak terkendali, gampang terbawa arus ombak nggak kira-kira? Iya. Apa sih kaitannya Koroy? Dulu waktu hidup kita masih 20 tahun ke bawah, hidup terasa lebih mudah nggak kira-kira? Setiap bangun cuma ngurusin sekolah, ya enggak? Terus apa? Cek Instagram, cuma kerjaannya cuma nyuni, terus apa? Julitin pacar orang, ya kira-kira gitu kan cuma apa? Cuman kerjanya cuma gitu doang kan, gampang. Paling stresnya cuma kalau ujian akhir, udah tuh gampang. Seperti hidup di tepi pantai karena tanggung jawab belum banyak. Dan hidup kita, hari-hari kita cukup menentu. Jadi belum perlu rely kemana-mana. Cukup rely sama guru kita, sama agenda kita, sekolah kita cukup beres. Tapi sekarang udah pada kuliah. Habis kuliah, kalau kuliah kan nggak seperti SMA kan, Anda dibebaskan kan, mau kuliah silakan, mau ambil apa silakan. Jadi kalau yang malas ya malas, yang rajin ya rajin. Nanti habis kuliah, Anda mulai dilepas ke dunia kerja, lebih dalam lagi. Ketemu orang banyak, tak terkendali, kamu nggak bisa pilih siapa teman-teman kamu nggak bisa pilih lingkungan kamu dapat apa yang kamu dapat, ya kira-kira gitu kan. Jadi itu kerja. Ntar menikah, lain lagi, kamu nggak bisa pilih anak, ya nggak kira-kira. Anak itu apa, pokoknya dikasih Tuhan, ya udah gimana. Jadi banyak gitu. Jadi Anda lihat nggak, hidup itu memang semakin lama, semakin bertolak ke tempat yang lebih dalam.
Dan sebenarnya semakin bertolak ke tempat yang lebih dalam, kita perlu jangkar. Betul nggak kira-kira? Kita perlu pengharapan. Nah, kalau ibarat kita perahu dan jangkar, maka hidup kita nih perahunya, jangkar itu pengharapannya. Kan kalau lempar jangkar nggak cuma lempar jangkar doang, jangkar ada rantainya nggak kira-kira? Iya dong, kalau lempar jangkar nggak ada rantainya ya toh mana iso ya nggak, jadi apa pasti ada ya buat apa nggak jelas deh. Jadi pasti kalau lempar jangkar harus ada rantainya dong. Kenapa? Karena kalau tidak ada jangkar di tempat yang dalam, kita tidur di tempat mana, bangun bisa di tempat mana kira-kira, terbawa ombak arus. Iya. Dan itulah hidup orang yang nggak punya jangkar. Satu detik dia bisa mood bagus, detik berikut dia bisa mood jelek. Betul nggak kira-kira? Nanti hari ini dia bisa happy, nanti sorenya dia bisa nangis lunta-lantu. Nggak menentu moodnya. Tapi kalau kita punya jangkar, dan jangkar itu kuat, maka kita biarpun ada arus, kita tetap pada tempatnya. Mungkin oleng-oleng sedikit, tapi ada jangkar yang pegang kita. Dan itulah pengharapan. Tapi nggak cuma pengharapan, kita ada rantai kan, dan rantai itu iman kita. Jadi izinkan saya lanjutkan. Tadi kan saya buka dengan 3 orang yang Tuhan tegur ketika mengandalkan hal-hal yang di luar Tuhan. Tapi kemudian saya lanjutkan dengan Yeremia 17 ayat 7 tadi. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itu berarti bicara pengharapan. Dan pengharapan itu, nah tadi Ibrani 6:19, seperti perahu dengan jangkar, demikianlah hidup kita dengan pengharapan. Tapi ingat, jangkar itu perlu rantai. Dan rantai itu ialah iman kita. Kenapa? Sebab ketika kita lempar jangkar ke lautan, kamu nggak lihat jangkarnya ya kira-kira. Kamu nggak lihat jangkarnya. Kamu bahkan rantai cuman lihat setengah doang. Sisanya sebagian besar udah di dalam lautan nggak kira-kira. You don't know what happened. Tapi kamu percaya bahwa dengan iman, dengan rantai itu, bahwa jangkarnya nyantol di tempat yang benar gitu kira-kira. Jadi memang perlu iman. Nangkep nggak ilustrasiku anak-anak? Ya kira-kira, ya kan? Perlu iman. Makanya iman itu harus muncul dulu. Kita harus punya rantai iman itu. Nah, iman tuh gimana? Maka kata firman, iman itu timbul, bukan pengharapan timbul loh. Tapi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan nggak kira-kira? Roma 10 ayat 17. Coba dibaca. Siska gantian sekarang. Ya. Roma yang ke-10 ayat 17. Roma 10, 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bukan dengerin telenovela udah bukan zaman kalian. Dengerin drama Korea ya kira-kira. Bukan dengerin Crash Landing on You atau Startup. Bukan dengerin begituan. Tapi pengharapan muncul ketika kita mendengarkan firman. Itu iman kita. Kalau kamu nggak percaya, jangan jadi Kristen. Dia nggak kira-kira. Itu doang udah gampang. Kamu nggak bisa mau jadi Kristen, tapi nggak mau dengar firman itu piye toh, nggak mana bisa. Kalau mau jadi Kristen Katolik, harus ya ikut aturannya. Dan aturannya bilang, pengharapan itu perlu iman. Dan iman itu muncul karena dengerin firman. Nah, tapi ingat, kalau mau ngomong iman baru timbul doang loh, belum bertumbuh loh. Itu ntar lain pelajaran dah kira-kira. Tapi ya, untuk awal, untuk timbul, perlu dengar firman. Dan saya berdoa biar malam hari ini imanmu 1-2 tumbuhlah kira-kira, timbullah. Nanti di luar firman, di luar PD, baru iman itu akan ditumbuhkan dalam penderitaan, dalam kehidupan sehari-hari. Ntar muncul. Ketika iman itu kuat, rantai iman itu kuat, baru bisa berharap sama Tuhan. Jadi poin saya tuh apa sih anak-anak? Gini loh. Memang Tuhan bilang berharap itu penting.
Tapi sekarang berharap kepada siapa? Nah tadi balik lagi. Kalau berharapnya sama manusia, pasti terkutuk, menyesal. Berharap sama kekuatan sendiri, lu belum pada tua sih. Entah kalau udah makin tua ya, udah umur 30-40 ya, mata mulai plus-plus ya kira-kira. Mulai cepet capek, dan mulai berasa deh. Gitu. Sekarang dihajar terus kan, tidur jam 3 pagi, 4 pagi gitu. Masih berasa kuat. Nanti ya, sekejap kamu akan berasa. Nah, jadi kita mengandalkan kekuatan sendiri, maknyos juga nggak bisa. Maka kata firman, pengharapan itu penting. Tapi kepada siapa kamu taruh pengharapan itu? Maka Yesus adalah jangkar yang kuat. Yesus adalah jangkar yang solid. Dia adalah sel yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, dan ombak badai sebesar apapun bagi Tuhan tidak ada yang mampu menggoyahkan. Ini orang yang punya pengharapan sama Tuhan. Kenapa bisa gitu? Karena dia punya rantai iman kepada Tuhan. Sekarang saya mau tanya, semakin besar kapalnya, semakin besar rantainya nggak harusnya, jangkarnya? Iya. Kalau perahunya kecil, ya rantai sepeda juga cukup kali ya, gue nggak ngerti dah kira-kira. Tapi kalau perahunya gede, segede perahu cruise gitu kira-kira ya, itu jangkarnya sampai rantainya sampai udah segede mobil kali, nggak ngerti dah. Itulah, kalau Anda mau hidup Anda diangkat di dalam Tuhan, berarti imanmu juga harus semakin besar nggak? Karena pengharapan yang dibutuhkan juga semakin besar. Jadi Anda coba cek-recek hidup kita. Kalau hidup kita kecil, dalam tanda kutip, masih itu-itu aja, karena iman kita kecil sih. Tapi kalau hidup kita makin bertumbuh, makin berkembang, berarti Tuhan tahu. Karena hidupmu, imanmu juga, karena imanmu bertumbuh, pengharapanmu makin besar, sesuai kapasitas, hidupmu pun diperlebar. Gitu kira-kira. Ya, jadi sekarang tulis, untuk mampu mengandalkan Tuhan, kita harus memerlukan proses waktu. Itulah kenapa pelajaran lain bilang apa? Bangun relasi sama Tuhan. Bangun relasi sama Tuhan. Bangun relasi sama Tuhan tuh nggak berarti harus selalu ke gereja setiap hari, itu baik. Tetapi yang penting kita ada waktu pribadi bersama Tuhan. Ini PD bukan bangun relasi, ini PD kita bersekutu. Gitu. Tetapi membangun relasi itu private. Kamu aja pacaran kalau rame-rame juga enak kan, maunya berdua-berdua doang kan, private sama. Membangun relasi pun juga perlu waktu private. Gitu. Kalau buat saya sih, ya agak kurang kudus sih. Cuman saya coba ubah juga. Kalau macet tuh aku suka di Jakarta. Orang sebelum macet, aku malah demen macet. Karena kalau aku nyetir sendiri, capek sih capek. Tapi aku cuma berdua sendirian di mobil. Aku jadi bisa apa? Bisa dengar lagu rohani, bisa nyanyi muji nyembah, tentu dengan mata tetap ngeliatin via jalanan ya. Terus bisa dengar khotbah, bisa apa? Bisa on call meeting sama orang. Aku bisa merenungkan sendiri hidup aku. Jadi ada banyak waktu di balik macet. Aku bisa tuh ya. Masuk mobil dari pulang kantor stres, pulang keluar nyampe rumah bahagia gitu ya, karena baru bersaat teduh sama Tuhan dalam apa secukupnya gitu kira-kira. Not ideal, tetapi kadang-kadang aku gunakan itu. Nah itu kalau aku. Tapi poinku ialah memang membangun pengharapan kepada Tuhan untuk bisa mengandalkan Tuhan. Yang pertama memerlukan proses waktu. Hari ini kamu dengar firman-Nya, belum tentu langsung dilakukan. Karena memang perlu waktu. Tetapi jangan cuma pakai alasan perlu waktu. Ya makanya mulai dari sekarang. Gimana maksudnya? Belajarlah membangun relasi. Membangun relasi itu pelajaran lain. Tapi contoh, kalau apapun keadaan kita, belajarlah, katakan dalam hatimu, Tuhan aku perlu kau. Aku perlu kau. Mau terbang naik pesawat, ngomong sama Tuhan, tolong Tuhan, supaya aku boleh aman, gak kenapa-kenapa, gak kena COVID.
Ntar Tuhan ingetin tuh, bisa ada aja ntar Tuhan ingetin. Udah lama nggak terbang kan rada-rada lupa ya urat-urat apa imigrasinya ya. Ntar bisa aja, udah cek kan mesti lewatin yang apa yang pengecekan barang-barang metal tuh yang mesti dilepas semuanya kan. Ntar aku lepas semuanya, pasporku kelupaan, ketinggalan. Ntar Tuhan bilang balik lagi, ingetin lagi kira-kira. Ntar ada aja ingetin. Itu jadi belajar untuk mengandalkan Tuhan, membangun relasi sama Tuhan, dan perlu proses gitu. Nah yang kedua, untuk membangun pengharapan kepada Tuhan, rely on God. Yang pertama kan perlu waktu. Yang kedua, dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Kamu bisa percaya sama pacar kamu dari hal kecil jadi hal besar, kan nggak mungkin dong kalau baru kenalan terus kemudian yuk merit, mana mungkin kayak begitu nggak kan? Pasti harus dibangun dulu kepercayaan dari hal kecil kan. Oh dia bisa nggak nih sopan nggak sama orang tuaku? Oh dia orangnya komunikatif nggak? Oh dia orangnya ini nggak sabar atau gimana nggak? Kita belajar mengenal pasangan kita dari hal kecil sebelum mengambil keputusan yang besarnya kira-kira. Nah sama Tuhan, untuk bisa mengandalkan Tuhan, belajarlah percaya dia dari hal kecil. Aku nih ya, sangat percaya Tuhan dalam soal parkir. Aku tuh percaya matang sama dia. Kalau parkir ya, berkali-kali, boleh tanya teman-temanku, bukan sekali dua kali. Orang bilang susah dapat parkir. Pas aku masuk ke gedungnya, dapat loh kadang-kadang, bahkan nggak minta nih ya, langsung dapat. Kadang-kadang sampai Tuhan baik, dapatnya tepat depan pintu restorannya, kira-kira gitu ya. Berkali-kali. Sydney itu, aku kan dari Sydney. Sydney itu sulit cari parkir. Karena ribet lah. Tapi aku ada aja dapat itu kira-kira. Nah, dari situ aku tahu belajar membangun pengharapan sama Tuhan bisa. Mungkin Anda berbeda. Mungkin Anda nggak nyetir, jadi pengharapan Anda bersama Tuhan dibangun dari hal kecil seperti apa? Aduh bangun pagi, bangun pagi. Aku tuh paling susah bangun pagi. Tapi sejak kerja di kantor, nggak tahu gimana Tuhan bangunin tuh bisa aja tuh. Nah itu, ya kira-kira. Entah ada lagi apa? Aduh Koroy, aku belajar Tuhan tuh ya, mengandalkan Tuhan apa? Soal makanan, aku tuh ada mah. Tapi ya, kadang-kadang bosku tuh nggak tahu malu. Kita baru makan jam berapa. Itu ada aja. Tapi aku mengandalkan Tuhan setia. Ada aja, ntar aku ada yang bawain makanan, ntar bisa tiba-tiba mahnya nggak kambuh. Jadi dalam hal-hal kecil, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Seperti itu. Ya, nangkap teman-teman kira-kira? Kalau kita kembali ke, jadi yang pertama, untuk mengandalkan Tuhan diperlukan proses waktu. Dan yang kedua, untuk mampu mengandalkan Tuhan, kita harus belajar melihat dari perkara-perkara kecil. Karena dari perkara kecil lah kita mampu mempercayakan kepada si Dia perkara yang besar. Gitu kira-kira. Ya, baik. Sekarang kita lihat Yeremia 17. Balik lagi, Yeremia 17 ayat ke-8-nya. Ke-8-nya. Kalau Anda lihat Yeremia 17 ayat yang ke-8-nya, maka membicarakan upah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia bilang apa? Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Di komunitas kami lagi belajar soal pohon dan buah. Anda dan saya, kita nih pohon. Ya, kita nih pohon. Kalau Yesus bilang di firman lain, dia bilang gini, ada pohon yang baik, ada pohon yang tidak baik. Betul kira-kira? Iya. Dilihat dari mananya? Dari buahnya. Itu pelajaran lain. Tapi kita pohon. Maka kata firman, kalau kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dia bilang yang pertama, dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Garis bawahi, ditanam di tepi air. Ada banyak pohon nggak ditanam di tepi air. Tapi ada jenis pohon yang ditanam di tepi air. Apa itu artinya pohon yang ditanam di tepi air? Artinya pohon itu tidak pernah kekeringan. Selalu mendapatkan air. Selalu mendapatkan kecukupan. Itulah Anda dan saya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, percaya hidup kita pasti dicukupkan oleh Dia. Aduh, aku belajar sekali. Ya, belajar. Kita hidupnya pasti dicukupkan.
Kalau kita diberi kelimpahan, karena Tuhan mau kita berkati orang lain. Itu pelajaran lain. Tetapi bakal kita, sebenarnya yang cukup itu pas. Sekarang kamu mau punya 1000 mobil buat apa? Uang sekali jalan cuma bisa bawa 1 mobil. Ya kira-kira ngapain punya 10 mobil? Gitu. Jadi banyak lah. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda lihat dia bilang yang tidak mengalami datangnya panas terik. Apa artinya tidak mengalami panas terik? Artinya tidak mengalami kesengsaraan. Ingat ya, ada beda antara diizinkan mengalami cobaan sama mengalami kesengsaraan. Orang yang di luar Tuhan, orang yang berjalan di luar kehendak Tuhan akan mengalami sengsara. Alkitab bilang begitu. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, maka tetap ada tantangan. Pasti hidup nggak mungkin madu dan susu. Pasti ada tantangan. Pasti ada cobaan dan godaan. Tetapi percayalah, semua itu dalam kekuatan Anda dan saya. Kalaupun seakan-akan di luar kekuatan kita, Tuhan sanggup tolong. Gitu kira-kira. Paling cuman di stretching dikit lah gitu kira-kira. Tapi nggak sampai melebihi kekuatan Anda dan saya. Yang sampai jauh. Kasarnya kalau lagi ujian, kita anak 6 SD, nggak mungkin dikasih pertanyaan mata kuliah S2 tuh nggak mungkin. Pasti dikasih pertanyaannya kelas 1, 2, 3, 4, 5 SD. Paling sedikit SMP 1. Ya kira-kira gitu kan pasti. Untuk kita di stretch sedikit. Tetapi ingat, tetap Tuhan tidak akan membuat kita kering. Maka percayalah, orang kenapa bisa kering? Karena hidupnya nggak diisi firman, Siska. Tapi orang kalau berjalan dalam Tuhan senantiasa, mungkin pernah mengalami masa susah pernah. Tapi sesungguhnya dia nggak pernah kering. Dia akan jalan terus bersama Tuhan. Ini yang mau saya bilang. Yang ketiga, kalau kita mengandalkan Tuhan, dia bilang tidak khawatir dalam tahun kering. Lawannya iman tuh khawatir, bukan kira-kira. Iya. Tadi saya pas acara talk show yang tadi barusan tuh, ditanya sama Romo. Saya tuh dipanggil jadi tamu karena nggak tahu kenapa orang lihat saya ini pelayanannya anak muda. Jadi dia tanya sama saya, Roy, menurut kamu kesulitan anak muda zaman sekarang apa? Tantangannya. Saya bilang beda Mo. Kalau zaman dulu saya, generasi milenial, lain tantangannya. Tapi kalau sekarang generasi Z, kita ini udah di generasi Z nih, yang lahirnya tahun 99 ke atas. Maka saya lihat tantangan mereka ialah lebih kepada kesehatan mental, gitu kira-kira. Tapi kan kesehatan mental kan luas. Saya lebih mau spesifik menekankan Siska ini tahun berapa lahirnya Siska? 99. 99. 1990. Oke. Kamu akan muda sekali ke tahun 2000. Wih, awet muda kamu. Ya. Saya bilang lebih spesifik lagi. Orang muda zaman sekarang tuh pada overthinking. Overthinking. Kebanyakan mikir. Apa-apa dipikir. Ntar ya, mau nggak jadi tim KAG pengurus? Ntar gue mikir dulu ya. Dia mikir sampai gimana kalau gue nggak bisa komitmen? Gimana kalau gue nanti ini kalau gue udah punya? Ntar tuh dia bilang, kamu mau nggak menikah? Ntar ya kalau gue pikir lagi. Jadi anak muda tuh ya kebanyakan mikir, overthinking. Saking kebanyakan overthinking, kamu do nothing. Kira-kira gitu loh. Itu. Jadi apa-apa takut. Dari mana kamu tahu kamu overthinking? Ya lihat aja hidup kamu. Tahu-tahu udah bulan Juli 2022 dan kamu still doing nothing, not much gitu kira-kira. Nggak apply kerjaan, nggak tembak-tembak tuh cewek, nggak iya menikah, nggak pindah-pindah kantornya, nggak apa. Dari tadi janjinya udah dari tahun 2020 sebelum COVID.
Tapi sampai sekarang nggak pindah-pindah, nggak berani ambil keputusan. Kebanyakan yang dipikirin tuh kira-kira. Overthinking. Tahu-tahu udah 2022. Nah, ini orang yang khawatir. Karena overthinking udah pasti umpan empuk buat si setan memanahkan panah-panah kekhawatirannya buat kita. Dan orang yang khawatir itu adalah orang yang tidak bisa berharap sama Tuhan. Tapi orang yang berharap sama Tuhan mungkin khawatir 1-2. Masih reasonable lah. Tetapi dia cepat balik di hati dia. Dia tahu bahwa bersama Tuhan semua akan dipelihara. Dan sebagai penutup kalau Anda lihat, orang yang mengandalkan Tuhan dia bilang apa? Tidak berhenti menghasilkan buah. Banyak orang kalau situasinya lagi oke, maka dia menghasilkan buah-buah yang indah. Senyumnya indah, damainya indah, tapi ketika dalam keadaan kering belum tentu. Tapi saya mau bilang sama Anda semua, inilah goal kita di hari depan kita. Supaya apapun yang terjadi, kalau Tuhan sudah panggil, kalau Tuhan sudah pilih, kita tetap berjuang untuk jadi berkat dimanapun kita berada. Saya percaya memang di dalam keberhasilanmu, dengan talentamu, dengan sukacitamu, dalam keadaanmu yang positif, kamu bisa memberkati orang, betul. Tapi saya percaya, bahkan di dalam kesedihanmu, di dalam pergumulanmu, di dalam kegagalanmu dan penderitaanmu, kau pun juga bisa memberkati orang-orang. Tinggal bagaimana kita melihat kacamata iman kita. Kalau iman kita berharap kepada kekuatan sendiri, memang sulit. Logika pasti berkata lain. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, percayalah, iman kita berada di tempat yang tepat. Dan jangkar itu dilabuhkan sampai kuat di batu yang kuat. Sehingga apapun yang terjadi, badai sekuat apapun, kita mungkin terombang, teroleng-oleng sedikit. Tapi pada akhirnya kita tetap pada tempatnya. Karena Tuhan memelihara Anda dan saya. Jadi belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Saya tahu nggak gampang. Tapi sekali lagi, jangan terlalu overthinking deh teman-teman. Jangan overthinking lah, udahlah. Pokoknya ambil langkah iman, lakuin aja udah. Jangan terlalu banyak berpikir gitu. Itu jadi malah aneh-aneh. Kalau kamu orangnya terlalu banyak mikir, santai. Tapi kalau kamu nggak mikir sama sekali, jangan pikir tuh. Koroni bilang jangan banyak mikir. Kalau kamu orang nggak banyak mikir, bertobat ya kira-kira begitu. Jadi harus disesuaikan dengan keadaan kamu yang sebenarnya. Tapi saya mau tutup begini, sekali lagi. Tuhan kita tahu kok, nggak gampang belajar berharap sama Dia. Karena belajar berharap sama yang kelihatan aja sulit, apalagi yang tidak kelihatan. Tuhan kita baik. Itulah kenapa Dia sabar sama kita. Dan Dia tempatkan teman-teman sekeliling kita, Dia kirim malaikatnya, bahkan Dia turun sendiri memberikan kedamaian di hati kita. Percayalah, saya percaya janji Tuhan buat KAG malam ini apa? Lakukan bagianmu dan Tuhan akan lakukan bagian Dia. Bagianmu ialah ambil jangkar itu. Ambil rantai itu dan lempar ke lautan. Dan bagian Tuhan ialah Dia janji Dia akan tolong kamu. Dia akan tolong kamu untuk belajar berharap sama Dia. Dia akan tunjukkan bahwa berharap sama Dia akan tidak pernah mengecewakan pada akhirnya. Kamu jangan terlalu overthinking. Apa udah mau nyerah. Ikut Tuhan belum sampai 10 tahun udah bawelnya minta ampun. Ya kira-kira gitu. Ikut Tuhan masih seumur jagung udah bawelnya minta ampun. Umur ikut Tuhanmu belum sampai 1 dekade, 2 dekade. Tolong tahu diri dikit ya, gitu. Kasih Tuhan kesempatan. Ya. Jadi belajar berharap sama Tuhan. Memang nggak selalu instan dijawab. Tetapi saya tahu, kalau kamu bisa tetap setia sampai pada akhirnya, perlahan tapi pasti Tuhan akan tolong Anda dan saya. Lebih indah, lebih dahsyat, apa yang tak pernah dipikirkan, yang tak pernah dilihat, dan didengar oleh telinga. Kata firman, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengandalkan Dia. Amin. Jadi teman-teman, sekali lagi KAG, katanya kan komunitas Amazing Grace. Saya percaya Anda boleh pilih nama ini, karena Anda tahu, kalau bukan Tuhan, Anda nggak mungkin berdiri sampai sekarang. Semua cuma karena anugerah. Oke, karena anugerah. Kalau gitu kenapa nggak go to the extra mile? Udah tahu anugerah kan? Go to the extra mile. Belajarlah berharap. Belajarlah beriman sama Tuhan. Percayalah. Memang gak gampang.
Tapi di tempat yang dalam, ikan itu lebih banyak, indah-indah. Di tempat yang dalam, hasil lautan lebih kaya raya. Kalau di tepi pantai cuma dapat ikan kecil, kalau di Indonesia dapat rumput laut, dapat kaleng Coca-Cola bekas, dapat aqua bekas, sama ikan kecil, itu kalau di tepi pantai. Tapi kalau di tempat yang dalam, karangnya lebih indah, ikannya lebih macam-macam, hasil lautannya lebih beraneka ragam. Dan itulah hidup kita. Di tempat yang dalam, berkat lebih luar biasa, tapi memang arus lebih kencang. Maka jangkarnya harus lebih kuat. Kalau Anda tidak belajar percaya sama Tuhan dari sedini mungkin, saya cuma takut. Nanti kalau hidupmu makin, kan hidup jalan terus kan, sisa kita nggak makin muda kan, kita makin tua kan, ya kan, kita getting older kan. Kalau kita nggak siapkan diri, saya cuma takut entah Anda kaget. Tapi kalau Anda siapkan diri sedini mungkin, saya percaya. Ketika tiba waktunya menuai, Anda akan menuai. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Itulah yang saya mau bagikan mengenai rely on God. Semoga Anda, apapun pergumulan Anda, tetaplah belajar percaya, karena saya tahu persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.